Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun al-izzah, para hadirin sekalian yang kita hormati, pengurus Masjid Al-Ihsan Al-Ikhlas ya, dari Ditjen Migas, itu Bapak Haji siapa? Dan juga ada Bapak Ustaz Budi ya, Muhibbuddin, dan seluruh para jamaah sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama kembali menuntut ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, juga nabinya. Semoga kita berkumpul di sini akan menjadi saksi nanti kita di hari kiamat kelak bahwasanya kita adalah orang yang menuntut ilmu yang senantiasa dinaungi oleh naungan daripada malaikat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa kita mengirimkan salawat baginya, dan semoga kita bisa meniti sunnah-sunnahnya daripada beliau sehingga kita mengerti mana sunnah-sunnahnya yang diajar oleh beliau melalui wasilah ulama-ulama, sehingga kelak nanti di hari kiamat, di hari yang sangat sulit sekali, kita mendapatkan syafaatul uzma atau syafaat yang terbesar darinya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kita sudah memasuki bulan Muharram ya, bulan yang dimuliakan dan termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang penuh kemuliaan. Jadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Ini masih bulan-bulan yang penuh diberikan keberkahan. Dan juga sebagaimana kebiasaan kita yang ada di Indonesia, pada bulan Muharram kita seringkali menjalankan yang namanya menghormati kepada anak-anak yatim, menyayangi kepada mereka ya. Di situ kami sudah menuliskan ya, mungkin 10 menit bisa kita bahas semuanya ataupun sebagian ya, melihat waktu yang ada. Yang pertama, kalimat yatim sendiri memang dari bahasa Arab ya. Kita mengenal yatim piatu ya, piatu buat ibunya yang meninggal, kalau yatim bapaknya meninggal. Sementara dalam bahasa Arab, ketika bapaknya seorang anak kemudian ditinggal wafat oleh bapaknya dan dia belum balik, maka dinamakan dia namanya yatim. Yatim artinya kesendirian. Secara arti kesendirian, dia sendiri yatim. Namun ketika meninggal ibunya, maka disebut dengan nama latim ya, latim ya, dengan lam. Kita nyebutnya piatu. Nah, kita nyebutnya piatu, tapi dalam bahasa Arabnya latim. Nah, kalau misalkan dua-duanya meninggal, bapak dan ibunya meninggal, maka disebut dengan nama aji. Nah, itu dalam bahasa Arab ya. Jadi ada yatim, ada piatu, dan juga aji ya. Tapi memang di Quran disebutkan al-yatama ya, anak-anak yatim. Dan juga terkadang dalam bahasa Arab itu menggunakan sigot atau bentuk aitam. Jadi ada kalanya yatama, anak-anak yatim, kadang pula menggunakan bentuk al-aitam ya. Kita mungkin pernah lihat darul aitam, berarti rumah para anak-anak yatim. Darul yatama juga sama. Cuma kebanyakan dalam Al-Quran, di Quran disebutkan dengan kalimat yatama. Baik, yang pertama
adalah pentingnya kepedulian kita dalam masyarakat muslim. Karena kita adalah orang yang muslim, sangat memperhatikan bagaimana kita bermasyarakat, kita berkehidupan. Maka kita melihat saling adanya tolong menolong atau adanya takaful. Takaful artinya apa? Saling menanggung, saling menolong. Nah, sebagaimana dalam hadis dikatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Jadi perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi bagaikan satu tubuh yang sama. Kalau misalkan ada satu tubuh yang mengalami kesakitan, maka tubuh lain akan merasakannya. Inilah orang mukmin. Ya, ketika hidup masyarakatan, di kita hidup dalam keseharian kita, ada orang-orang yang tidak memiliki rezeki, kesulitan, kita pun harus merasakan. Ini akan timbul sifat empati kita kepada mereka, ya. Karena orang yang hatinya keras, ini dia bakal terasa. Di sampingnya kelaparan, di sampingnya kesusahan, dia nggak bakal terasa. Ya. Yang kedua juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Jadi orang mukmin kepada mukmin yang lainnya kal bunyan, bagaikan sebuah bangunan. Kalau bangunan pasti rapat Pak ya. Ada nggak bangunan yang keropos? Kalau keropos karena goyang dikit ambruk nggak? Ambruk itu. Nah maka dengan bunyan itu perumpamaan sebagai bunyan, artinya gimana? Ya syuddu ba'duhu ba'dhan, saling menarik satu dengan yang lainnya. Nah itu ya, jadi sangat kuat sekali. Muttafaqun alaih. Itu Bukhari Muslim. Yang kedua adalah masalah kondisi psikologi anak yatim. Ya, kita sudah mengerti bagaimana anak yatim itu adalah seorang anak yang kehilangan sosok yang figur ayahnya, orang yang sudah tidak mengalami lagi kehidupan anaknya, ayahnya. Maka di sini dia ada rasa kehilangan sandaran kekuasaan, kekuatan, sehingga dia butuh bimbingan. Ya, makanya kita lihat, mohon maaf, ya katakan anak yang ditinggal oleh bapaknya, dulu ketika ada orang tuanya kayaknya tenang-tenang aja. Ketika orang tuanya tidak ada, bapaknya nggak ada, mohon maaf kita lihat, oh, kok semakin tidak karuan atau semakin itu. Kenapa? Mereka kehilangan panutan yang ada, kehilangan sandaran. Kemudian apa? Rasa asing, keterasingan melihat kawan-kawannya ada orang tuanya, ada ayahnya sebagai sosok pelindungnya, dia tidak memilikinya. Kemudian setelah orang tuanya tidak ada, bapaknya yang sering kerja setiap hari dan memang tidak ada, akhirnya timbul masalah perekonomian. Biasanya dikasih uang jajan, dia tidak ada uang jajan. Kemudian masa depannya juga sangat sulit sekali, ya. Ini ya, artinya timbul masalah perekonomian, kemiskinan. Akhirnya dia butuh mencari nafkah untuk kecukupan materi. Nah itu ya. Dan yang keempat tadi adalah kekosongan kasih sayang. Nah oleh karena itu dalam Islam kita sangat memperhatikan yang namanya anak-anak yatim, ya, seperti memperhatikan terhadap keluarga kita, ya. Jadi kita nggak bisa menyepelekan anak yatim, ya. Oleh karena itu dikuatkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Di sini kami mengutip beberapa dasar-dasar daripada Al-Quran dan juga hadis. Ya. Yang pertama adalah yang namanya menyantuni anak yatim, menyantuni, menyayangi, mengasihi. Ini merupakan syariat yang abadi, syariatun daimah, yang telah Allah janjikan kepada Bani Israel untuk berbuat baik kepada anak yatim. Allah berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil
ihsana wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama. Jadi kami Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, mengadakan sebuah perjanjian mitsaq, perjanjian kepada Bani Israel. Sudah dulu sebelum ada Nabi Muhammad SAW, la ta'buduna illallah, janganlah menyembah kecuali kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini lafaz ihsan ini sebagai perintah, walaupun bentuknya masdar, tapi masdar bimakna amr, perintah. Kemudian wadil qurba, dan orang-orang terdekat, ya, wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Jadi tidak boleh mensekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada keluarga, kerabat dekat, dan kepada yatim. Artinya yatim ini mendapat porsi yang sangat luar biasa dalam Islam, memperhatikan kita. Selanjutnya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian kita juga diperintahkan untuk memperbaiki urusan mereka. Al-amru bi islahi fi malihim. Ya, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama. Ketika itu para sahabat bertanya pada Nabi, wa yas'alunaka, sahabat bertanya pada engkau wahai Nabi, 'anil yatama, tentang permasalahan anak-anak yatim. Jadi di Quran sering ada kalimat wa yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Dan Allah mengabadikan dalam Al-Qur'annya. Artinya para sahabat bertanya pada engkau, bagaimana masalah anak yatim? Maka Allah berfirman, qul, wahai Nabi Muhammad, katakanlah, islahul lahum khair, berbuat kebaikan, memperbaiki mereka, itu merupakan sebuah kebaikan bagi mereka. Jadi benar-benar kita perhatikan anak yatim itu. Kemudian adalah istihbab radhil mal lahum indal qismah, yaitu memberi sukarela saat pembagian warisan. Ya, Allah berfirman, wa idza hadaral qismata ulil qurba wal yatama, seterusnya farzuquhum min. Apabila telah dijalankan qismah, pembagian tirkah. Jadi kalau ada orang sudah meninggal, pasti kan ada 3 hal yang didahulukan. Yang pertama masalah pemulasaannya, ini pertama. Yang kedua adalah masalah hutangnya, ya. Tuh, dituntasin dulu hutangnya. Kemudian yang berkaitan dengan dia, baru sisi namanya tarikah atau peninggalan. Nah, peninggalan ini manakala ketika dibagikan, di situ ada siapa? Ada zawil qurba. Zawil qurba itu bukan orang ashabul furud, bukan orang yang dapat bagian pasti. Saudara tapi nggak dapat bagian, ada nggak gitu? Ya ada. Saudara jauh bahasa agama kita. Kadang dekat juga, tapi karena termahjub oleh saudara-saudara atau keluarga yang masih ada, dia nggak dapat. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada anak yatim. Nah, ketika pembagian tarikah tadi, maka Allah berfirman, farzuquhum min, maka berikanlah bagian tarikah tadi, peninggalan orang yang mati tadi, berikanlah rezeki kepada mereka secara sukarela, bukan kewajiban. Akan tapi Allah di sini memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nah itu, ya. Selanjutnya adalah sebagai sasaran utama nafkah dan atau infak. Al-Baqarah 215. Allah berfirman, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama." Ya. Katakanlah apa saja yang kamu berikan berupa kebaikan kepada anak-anak, kedua orang tua, kerabat dan yatim, itu merupakan sebuah kebaikan. Makanya kemarin saya lihat itu di internet tuh, ada seorang perempuan, kita nggak usah memberikan kepada orang tua kita.
Dan ini demikian karena orang tua kita sebagai yang kita sandali kepada kedua orang tua, kok kita berikan, akhirnya orang tua curhat kepada kita. Dengan demikian kita pengen curhat pada orang tua, malah gak jadi kita curhat, malah orang tua curhat pada kita, terpaut sama kita. Akhirnya dia mengatakan gak usah kita beri orang tua. Nah, bagaimana dia bisa sukses, bisa berhasil karena kedua orang tuanya. Nah, tetap orang tua, kerabat, sanak saudara, akrabin, dan juga anak yatim mendapatkan posisi yang sangat kuat untuk kita berikan nafkahnya. Kemudian orang-orang yang bisa memberikan itu adalah sifat orang berbakti atau orang-orang abror, ya. Memberikan makan anak yatim adalah menuju jalan surga. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang mau memberikan makanan kepada anak-anak miskin, orang miskin, yatim, dan juga asir. Asir itu adalah apa? Orang-orang yang ditawan dalam berperang, ditawan mereka itu. Nah, kita harus memberikan makan kepada mereka. Makanya kalau ada sebuah ulama, itu Asy-Syaikh Qadir Al-Jilani mengatakan, seandainya ada sebuah amalan yang melebihi daripada memberikan makanan kepada orang lain, kalau ada ya, saya nggak bakal saya akan ambil ibadah itu. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kasih sayangnya, pengen menyantuni, memberikan makan kepada orang-orang, nggak cukup juga. Ya, Nabi Ibrahim itu kan terkenal dengan orang yang sangat suka memberikan makanan. Makanya kalau orang Arab itu zaman dulu kalau dia ngebul asapnya, ya, asapnya ngebul, rumahnya suka buat bakar-bakaran, menandakan dia adalah orang dermawan, suka berbagi, memotong kambingnya. Setiap ada yang datang dipotong, kambingnya disediakan. Ya, ini namanya menghormati tamu. Ya, jadi memberikan makanan kepada yatim, miskin, dan juga asir merupakan adalah sifatnya orang abror, orang-orang yang baik. Yang selanjutnya adalah sebagai sarana melalui rintangan di akhirat. Nah, ini yang mungkin kita berpikir visioner ke depan. Bagaimana? Allah berfirman, wa it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Jadi kan, wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Jadi memberikan makan kepada mereka di hari-hari kesulitan mereka kepada anak yatim merupakan sebagai jalan keselamatan kita di akhirat. Kita di alam dunia ini seberapa sih hidupnya? Nggak lama ya? Lama apa sebentar Pak? Sebentar ya. Sebentar, paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun lama, yang jarang itu lama ya. Selesai dah. Hidup di akhirat lebih lama. Makanya dunia ini sebagai apa? Mazra'atul akhirah, ladang untuk bisa mencapai kepada akhirat. Ini alhamdulillah salah situ ada kotak amal yatim piatu. Nah, ini sebagai langkah kita. Kalau semakin banyak yang katakan memberikan perhatian kepada anak yatim, kita akan mendapatkan fasilitas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menggagalkan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan. Ya. Allah akan konsekuensi dengan janjinya. Akan tapi semua berdasarkan ridhonya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah ini larangannya. Kita harus menjaga harta anak yatim kecuali dengan cara-cara yang baik, ya. Hifdzu amwalihim.
Allah berfirman, wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Jadi kasusnya adalah ketika ada seorang anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya, maka si wasi atau orang yang diberikan wasiat untuk menjaganya, Allah berfirman, wala taqrabu mal yatim, janganlah kamu sekali-kali mendekati hartanya anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, hatta yablugha asyuddah, sampai dia sudah balik atau sudah besar. Jadi jangan mendekati. Kalau mau digunakan apa? Billati hiya ahsan, sesuatu yang paling baik atau terbaik buatnya. Oh, buat sekolah, buat pendidikan, buat keperluan yang lainnya yang mendukung dia, ya silahkan. Buat makannya, silahkan. Dan yang selanjutnya adalah tahrim, yaitu larangan daripada memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, ini kita hati-hati nih, karena dosanya sama sekali dengan memakan api neraka. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nar. Terus masuk ke neraka sa'ir. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mohon maaf ini, kalau misalkan ya kita punya naungan anak yatim, kok kita terima kita potong dulu itu, persennya sekian, tapi bukan tujuan yang benar, zulman sebagai kezaliman. Nah, ini mohon maaf ini nanti di akhirat, innama yaquluna fi butunihim nar, sesungguhnya orang ini nanti di neraka akan makan api neraka itu. Nah, ini makanya hati-hati kalau misalnya kita sebagai mengurusi anak-anak yatim, bahasa gampangnya misalkan rumah yatim, yang labelnya apapun, kita harus transparan. Ya, jangan sampai mengambil harta anak yatim secara zulman, secara menzalimi, maka tidak boleh. Ya, itu ya. Kemudian mendapat bagian dari harta ghanimah faid. Jadi anak yatim itu mendapatkan harta ghanimah kala itu. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli qura falillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapat harta faid, rampasan perang atau ghanimah, maka Nabi mendapatkan seperlimanya. Seperlima tadi dibagi kepada Nabi dan juga ahli qurba dan juga yatim yatama. Nah, itu ya. Dan terakhir adalah kita dilarang mengingkari untuk tidak menghormati kepada anak yatim, tidak memuliakan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali janganlah, ya, kamu jangan sampai tidak memuliakan anak yatim. Ini daripada ayat Quran ya yang sangat banyak sekali. Nah, mungkin dari sabda Nabi Muhammad SAW kita bisa lihat beberapa hadis-hadis di sini ya. Yang terutama adalah bahwasanya Nabi sendiri memang lahir dalam keadaan yatim. Makanya dalam sebuah kitab Syarhul Fadhil ajarannya adalah anak yang yatim merupakan sesuatu amanah bagi kita. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW dijadikan yatim, kenapa? Karena Allah menyating Nabi Muhammad itu adalah orang yang suci daripada segala pengaruh. Ada yang mengatakan, oh Muhammad itu pintar, ya. Ada yang mengatakan sebagai apa? Sahir, tukang sihir. Oh, gak tukang sihir, dia bukan. Oh, dia dukun. Oh, bukan dukun juga, ya. Oh, dia membohong, ya gak bohong juga, dia jujur dia. Ya, bingung orang kafir itu menyikapi Nabi Muhammad SAW. Nah, karena Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, sehingga Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidiknya.
Adzabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Allah lah yang mendidikku dan memperbaiki segala tata kramaku. Ini Allah langsung. Seandainya Nabi Muhammad punya orang tua, bapak, maka Nabi Muhammad ada pengaruh-pengaruh. Tapi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim di tempat yang tandus, tidak ada peradaban zaman itu. Disebut dengan nama jahiliyah. Romawi ada peradabannya, Persia ada peradabannya, India ada peradabannya, Cina punya peradaban, tapi Jazirah Arab nggak ada. Dikatakan di kota Mekah itu nggak ada. Ada cuma situ aja kan. Lahir dengan peradaban sehingga buat peradaban sampai saat ini. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau bersabda juga, ana wa kafirul yatimi hakadha. Saya dan orang ngurus anak yatim seperti ini, dua jari berdekatan. Ya, artinya nanti di akhirat nanti kita yang mau mengurus anak yatim akan menjadi orang yang bersama seperti ini. Ya. Kemudian juga ketika kita mengurus anak yatim, memang dianjurkan apa? Mengusap kepala anak yatim. Ya, mengusap kepala anak yatim. Tujuannya kan untuk melembutkan hati kita. Tapi perlu diingat, kalau kita menyantuni anak yatim cuma ngusap-ngusap doang, tapi kita masih punya sifat jiwa sombong, berarti belum masuk sampai mengobati hati kita. Apa artinya? Ketika kita menyantuni anak yatim, mengusap anak yatim, kita merenungi, oh anak ini tinggal orang tuanya. Anak ini penuh dengan kesedihan, tidak punya sosok, dan dia berlaku semuanya sendiri karena nggak ada yang dididik. Dan kita merasakan demikian, berpikir ke depannya bagaimana sehingga hati kita yang keras jadi lembut. Itulah baru nyampe ya namanya mengusap kepala anak yatim. Itu makna terdalamnya ya. Oleh karena itu ya, kita juga dilarang memakan harta anak yatim karena termasuk 7 dosa yang dapat melebur atau membinasakan kita ya. Mungkin yang terakhir adalah langsung aja membentuk-bentuk perbuatan baik ihsan pada anak yatim. Yang pertama pasti memberi makanan. Yang kedua memberi tempat tinggal, ini penting sekali, perawatan. Dan yang tidak kalah penting adalah pendidikan bagi anak-anak yatim ya. Kita alhamdulillah tiap tahun bisa nyantunin di Muharram, tapi kita nggak ngerti bagaimana anak itu nanti ke depannya. Kita alhamdulillah di sini kita sudah selamat, katakan bahasa agama selamat lah, sudah terarah dengan arahan agama. Kita nggak mengerti anak-anak kita, terlebih anak-anak yatim ini depan seperti apa. Maka tanggung jawab kita secara moral, secara kita bermasyarakat harus memikirkan bagaimana pendidikan mereka ya. Cobalah kita buat kesatuan bareng-bareng menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yatim ya. Itu sangat besar pahalanya. Bukan sekedar memberikan uang kepada anak-anak makanan ketika setahun sekali, tapi ketika kita mau menyisihkan kita bareng-bareng kita iuran, urunan bareng-bareng untuk satu anak yatim doangnya kita sekolahkan. Cari sekolah yang baik. Syukur-syukur bisa dididik 24 jam seperti pesantren misalkan. Udah. Ketika dia menjadi orang yang baik, bisa merubah dunia, bisa merubah segala-galanya, kita akan mendapatkan pahala amal jariah yang sangat besar. Ini yang kita pentingkan. Karena zaman kita sekarang ini sudah aman, Bapak semua sudah aman semua ini. Nah, bagaimana yang sekitar kita ini? Apakah mereka mendapatkan pendidikan yang layak? Ya, kita melihat. Mohon maaf, saya juga mengajar anak-anak juga. Dulu pas kecilnya seperti ini, menjelang SMP, SMA, setelah itu wassalam. Ya, makanya tugas kita adalah yang mungkin setelah kita mengambil satu adalah pendidikan kepada mereka ya. Itu mungkin yang selainnya bisa kita baca situ.
menjaga hartanya, berlaku adil dalam pernikahan, dan tidak menyakiti kepada mereka. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi anak kecil, anak yatim juga boleh kita yang namanya membentak. Oke, gitu saja Pak. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian siang ini tentang mengasihi dan menyayangi anak yatim, alhamdulillah sangat menginspirasi sekali, dan kita bisa baca kembali lembaran yang telah dibagikan tentang ayat yang mengenai anak yatim serta kepedulian kita terhadap anak yatim. Untuk itu pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak di awal menyampaikan anak yatim dengan piatu sama ya statusnya. Kalau tadi yang saya sampaikan, jadi kalau yatim itu adalah dalam bahasa Arabnya yatim, berarti dia itu kehilangan bapaknya dan dia belum balik di secara fikih. Kalau misalkan piatu dalam bahasa Arabnya latim, pakai lam. Latim pakai tok, latim berarti dia kehilangan ibunya. Nah itu. Kalau yatim piatu namanya aji. Nah seperti itu. Karena ibarat atau ungkapan yatim itu adalah ungkapan daripada sebuah barang yang satu-satunya. Misalkan ada sebuah permata namanya durrah. Permata yang hanya satu doang adanya, maka dinamakan durratul yatimah. Permata yang satu-satunya, nggak ada lagi selain itu. Ad-durratul yatimah gitu. Jadi yatim itu ungkapan kesendirian. Jadi antara yatim, piatu itu bahasa kita. Tapi ketika dia bapaknya ketika hilang, maka dihukum yatim. Seperti itu ya. Bapaknya nggak ada, dan memang kita kadang kita ini masyarakat Indonesia berbeda dengan secara fikih. Melihat, oh ini yatim, cuma udah balik, ya masih sekolah. Kadang kita atas dasar namanya majas mursa, melihat daripada keumuman maknanya. Oh ini yatim, ada disantuni juga. Karena apa? Dianggap belum bisa mencari uang atau pekerjaan. Semestinya ketika udah balik udah beres. Anak perempuan umur 11 tahun, ya kan sudah mohon maaf ya, berarti udah bukan nyari lagi kan. Tapi kan kita melihat kondisinya ya. Kalau bacaan fikih yang tertinggi adalah 15 tahun ya, khamsata asyara sanatan gitu ya. Kalau ada kasus misalkan seorang anak sebenarnya masih punya ayah gitu ya, cuman ayahnya tidak menafkahi karena sesuatu hal ya. Nah, itu seperti apa? Statusnya apakah sama dengan yatim atau bukan? Itu dia yatim. Ya, aslinya ayahnya udah gak peduli lah. Ya begitu ya. Jadi memang mau gimana pun kita menganggap dia masih punya orang tua. Selagi belum ada kabar orang tua selagi kita dengar bapaknya masih ada, maka dikatakan dia adalah masih punya orang tua, meskipun maaf nggak memberikan nafkah, nggak ngirimin, masih dikatakan dia orang sempurna, bukan yatim. Dia kan biasanya kan dia karena sudah berpisah ya, bapaknya sama ibunya gitu. Itu kan saya banyak kejadian seperti itu ya di masyarakat kita ya. Bapaknya ada, tapi sudah pisah sama ibunya, tinggalnya di kota yang berbeda misalkan. Udah mengurusi lah gitu. Itu gimana? Ya berarti kepedulian kita maksudnya ke rumah sakit, ke miskin. Manakala dia memang nggak punya, berarti kita masuknya kepada bagian miskinnya tersebut, bukan yatimnya. Ya.
Memang banyak kasus di antara kita, masyarakat kita ya, ditinggal oleh bapaknya entah kemana, ataupun ada tapi tidak memperdulikan ya. Yang pertama konsekuensinya dia anak bukan yatim, dan memang tanggung jawab orang tuanya itu yang katakan ya dunia akhirat tanggung jawabnya itu selaku bapak ya tanggung jawabnya besar. Dia wajib memberikan nafkah kepada anaknya, wajib itu. Ya. Jadi menurut pendapat kami ya, yang namanya ketika bapaknya demikian entah kemana tapi masih hidup, maka bukan dinamakan yang namanya yatim seperti itu. Ya, jadi nanti masuknya ke ranah miskin aja. Itu lebih selamat daripada kita menerjang sesuatu perkara dari definisi Quran. Quran yang nama ini bapak masih ada ini, masih lihat bapaknya tuh bakal repot juga. Nah seperti itu ya. Ya gitu ya Pak ya. Karena bapaknya juga miskin gitu. Jadi mungkin karena miskin dia nggak ngasih apa gitu ya. Jadi masuknya miskin aja. Jadi kalau dia saya lihat banyak seperti itu di masyarakat. Jadi miskin ya. Berarti dari ini bukan pakai ini ya? Ya yang tentang kemiskinan. Buat kerja sama ya. Oke. Baik, ada yang lain. Begini Ustaz, tadi kan dikatakan bahwa Islam itu sangat memperhatikan anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Ana waqaf ilal yatim bil jannah hakaja." Aku bersama anak yatim itu berdampingan dan mengisyaratkan telunjuk jarinya. Ini saking sangat sayangnya Rasulullah pada anak-anak yatim. Nah yatim itu kan ketika ibunya meninggal berarti yatim, bapaknya meninggal yatim piatu. Nah ini yang jadi permasalahan. Kalau misalkan yang ditinggalnya itu adalah ibunya, suaminya meninggal, kan posisinya seharusnya janda. Nah bagaimana Islam itu memperhatikan janda-janda? Karena kan nggak pernah saya dengar ada yayasan janda gitu, ada juga yayasan yatim itu apa gitu. Nah ini gimana? Islam memprioritaskan pada apa yang ditinggal suami-suaminya gitu. Jadi yang saya cermati adalah ketika ada seorang yang ditinggal ibunya, kenapa dalam Islam kok tidak masuk di kategori yatim? Karena yang namanya bapak itu dia mampu untuk bisa mencari nafkah, mampu untuk bisa menghidupi kepada keluarganya. Ya, karena dia mampu, maka anak yang ditinggal ibunya bukan dikategorikan yatim. Seperti itu. Sekiranya misalkan bapaknya itu termasuk fuqara, masakin, anaknya juga berpengaruh kan ya, sama juga kategori orang miskin, maka kita melihat daripada atau ranah daripada miskin tersebut, di mana ya, orang miskin dan fakir dia sudah mendapatkan bagian zakat. Nah, jadi Islam juga memperhatikan. Tapi ketika melihat demikian tidak bisa kita menyamaratakan dengan kehilangan ibunya. Adapun kita misalkan dalam persyaratan, oh ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, nah, kita mungkin bisa melabeli dia adalah orang du'afa, gitu, du'afa, atau dia orang masakin, lemah. Ke situ lebih enak. Ya. Misalkan kalau kita sudah kayak panitia apa namanya, santunan, menyantuni yatim piatu, dan orang mau memberinya, itu udah paham, berarti yang dia itu masuk ya. Nah, tapi kalau santunan yatim doang, nah berarti itu bisa dimungkinkan piatunya nggak masuk, seperti itu. Ya. Jadi ketika ada orang memberikan sesuatu, infak, oh buat yatim atau buat yatim piatu, itu udah paham tujuannya. Nah, jadi nanti slotnya piatu itu yang menurut saya berpegang pada ini berarti dia adalah orang-orang yang katakan du'afa atau miskin, seperti itu ya. Jadi yang kembali ke definisi yang namanya
Yatim adalah manakala ditinggal bapaknya. Mungkin seperti itu yang saya ketahui ya. Itu saja. Kalau untuk seorang yatim itu disebut yatim itu batasan usianya sampai kapan ya? Misalkan kita rutin mau menyantuni setiap bulan gitu, apakah sampai SMP atau SMA gitu untuk batasannya? Karena kan kalau untuk soal sudah dewasa kan nggak, istilahnya nggak pantas lagi disebut yatim kan, mungkin dia juga udah bisa bekerja, berusaha untuk menafkahi dirinya gitu. Jadi kalau kita melihat demikian, melihat daripada kematangannya secara fikih memang balik selesai. Secara fikih balik selesai, udah nggak ada kaitan. Laki-laki 12 tahun udah balik selesai, nggak ada tanggung jawab. Cuma kita melihat kondisi sekarang ini bagaimana kematangan seseorang. Nah, ya bisa dilihat kalau misalnya kematangan seorang umur 18 tahun ya, secara kita ini maka batasannya kepada sampai 18 tahun. Ini melihat daripada kebahasaannya doang. Tapi kalau secara fikih harusnya sampai balik gitu. Jadi kebahasaannya doang. Jadi kalau kami di sana itu biasanya sampai ya dah maksimal 15 tahun. Berarti sekarang yang katakan lahirannya umur berapa nih? Lahiran tahun 2000 berapa? 2016. Biasanya. Berapa itu? 18 ya? Atau berapa, pokoknya 18 tahun banyak kan? 2008 apa? 2008 mungkin ya. Pokoknya yang umurnya 18 tahun. Gitu. Jadi kalau kita melihat daripada kematangan seorang itu, bagaimana, apakah dia sudah bisa mencari pekerjaan atau tidak? Ya. Kalau kita cenderung dengan seperti itu ambilnya. Sebab kalau misalkan pakai definisi fikih, banyak sekali yang katakan anak-anak sekolah dan dia yatim butuh keperluan macam-macam nggak terakomodir seperti itu. Ya Allah. Baik, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin nyambung ya dengan teman-teman yang tadi. Kalau di masa salaf dulu, salaf soleh dulu, apa namanya? Apakah kan kalau dulu ini tentang yatim ini banyak anjuran menikahi ibunya, karena pengurusan yatim itu kalau yang saya bilang di poin nomor 2 itu sekarang itu kan ini saja. Saya pribadi misalnya saja, maaf ini mau nyari anak yatim itu susah. Ya maksudnya ketika jangankan orang lain biasanya anaknya orang lain, anaknya ibunya biasanya lebih senang sama ibunya tinggalnya daripada diasuh oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua, jangankan orang lain, saudara saja, saudara misalnya itu selalu ada ibunya ya dia lebih senang lah anak itu sama ibunya. Nah, maksudnya sejauh mana sih dorongan kita, dorongan Islam ketika tadi misalnya poin nomor 2 saja, butuh bimbingan, butuh peralatan, butuh juga materi lanjutan itu, apakah sosok ibu itu di dalam Islam istilahnya dapat mengcover sosok bapak gitu. Karena ya maksudnya ini antara mana yang lebih baik antara sekarang ini kan ada, ya sekarang ini cukup menjamur ya, rumah yatim cukup menjamur ya. Kalau
kondisinya ya ada yang diurus dengan baik, ada yang kurang baik. Tapi maksud saya penanganan itu artinya mana yang lebih baik pada masa, jadi dikaitkan dengan riwayat pada masa salafus saleh, treatmentnya orang-orang soleh dulu, atau mungkin sistem pemerintahan Islam pada saat itu menangani yatim itu sebetulnya seperti apa yang paling ideal itu? Apakah para suami, para bapak itu menikahi janda yatim sehingga tertarik semua, atau memang ada panti-panti asuhan sejenis seperti sekarang ini? Terus kemudian dampaknya yang lebih baik mana antara penanganan terhadap yatim ini sebenarnya? Baik. Memang yang dianjurkan, kayak dulu sahabat Nabi ketika berperang itu kadang berwasiat dengan yang lainnya, nanti kalau saya wafat silakan istri saya dinikahi. Misalnya dari gitu kan? Ya. Di zaman dulu, zaman Nabi, kita melihat orang-orang itu memang roh jiwanya diserahkan untuk kepada Allah, dilepaskan segala-galanya. Mereka gak ada keterkaitan dengan dunia, dilepaskan dah. Sehingga memandang dunia itu hanya sebagai lintasan yang katakan hanya batu loncatan saja, bukan selama-lamanya. Sehingga mereka merelakan dirinya dan sampai berwasiat, silakan istri saya dinikahi nanti, atau berwasiat pada istri saya, istrinya nanti kalau itu nikahnya sama dia itu. Nah, kalau demikian nantinya dia afdol dapat bisa menikahinya. Nah, cuman dikurang untung yang gak suruh nikahin orang tuanya. Ya, itu dikurang tuh bukan suruh nikahin ibunya, anaknya disantuni. Oh, fakihu ya itu dia. Makanya kan ayat sebelum itu ada tuh. Ada ini baru fakihu maqabalakum minan nisa makna wa thulatha wa ruba'. Nah, kalau zaman sekarang ini kita melihat ada seorang janda dinikahi. Wah, ini kita belum tentu siap ini istri-istrinya. Karena kultur kita ini berbeda sekali. Ya. Misalkan di wilayah Jakarta demikian nggak siap, tapi kalau misalnya di wilayah Jawa Timur, Jawa sana, ya mungkin ada kesiapan, sudah menjadi kultur yang biasa. Nah, maka dengan demikian yang memang lebih bagus bisa menikah kepada istrinya, tapi dikur dapat kepada seorang janda yang tinggal suaminya dan dia punya anak-anak, itu bagus sekali, bagaimana Nabi mencontohkannya. Nah, tapi dalam Quran cukup yatama. Kita memberikan santunan kepada mereka dengan cara menyantuni dan menyayanginya. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan bagaimana berpikir untuk pendidikan mereka, itu yang paling penting. Ya. Dan memang antara dua mata uang yang bersamaan bisa kalanya baik, bisa kalanya buruk. Mohon maaf ini. Mana kalau punya rumah yatim dia amanah secara baik, pahalanya luar biasa, berkahnya luar biasa. Tapi manakala dia hanya sebatas data, memanipulasi data untuk mendapatkan pemasukan pudi-pudi, dan mohon maaf masuk dalam kantongnya, wah ini tadi ya ulunan, mereka memakan api di neraka nanti. Innal ladzina yakuna amwalan nas zulman innama yakuluna fi butunihim nar. Mungkin gitu aja Pak Haji ya. Jadi yang dimaksud di yang saya ini itu menikahi anak yatim bukan menjadi. Oh, menikahi anak yatim. Ya, oh ya. Menikahi. Yang menikahi anak yatim yang dibaik itu mana? Oh iya. Boleh. Oh ini betul. Baik itu mana itu pilihan lama. Oh iya. Berarti maksudnya yang dianjurkan menikahi yatim ya kalau khawatir kan ya. Iya. Bukan ibunya. Bukan ibunya. Maksud itu ya itu. Dua-duanya bisa. Ya. Boleh satu Pak. Baik satu. Nah,
Baik, semoga pertemuan kita berkah, kita murojaah bersama-sama ya. Pulang-pulang kita mendapat keberkahan dan bisa semangat untuk mengurusi anak yatim, memperhatikan bagaimana kondisi mereka saat ini dan akan sampai mendatang. Itu tugas PR kita semuanya di kalangan masyarakat kita masing-masing. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna jam'an marhuman waj'alna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'alna syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian ini telah berakhir. Itu dalam ibadah kita majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, dan untuk Senin depan kita berjumpa dengan kajian Tarikh Islam bersama Ustaz Agung Maswado bin Bedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.